Tidak ada yang kita tuju di dalam kehidupan ini hanya mencari keridhaan Allah semata. Ibadah yang kita lakukan hari ini, sedekah yang kita berikan hari ini, bukan semata-mata untuk manusia, akan tetapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah yang hari ini kita kerjakan, salat, zakat, puasa, pergi haji, bukan semata-mata kita mencari surganya Allah, akan tetapi yang kita cari adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Surga dan neraka itu bukan urusan manusia, sebab itu mah urusan Gusti Allah. Allah berhak memasukkan dan mengeluarkan siapapun. Nabi Adam yang tadinya sudah berada di dalam surga, karena surga milik Allah, sedikit kesalahan maka Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Apalagi kita di alam dunia, salat kita jalan, maksiat kita lakukan, tapi kita dalam hati kita mengaku sudah pantas masuk ke dalam surga. Berarti di dalam hati kita masih ada kibir kepada manusia dan menganggap manusia itu yang lainnya adalah orang-orang yang kotor. Padahal urusan surga dan neraka bukan urusan Allah. Allah akan punya sifat kudrat, kawasa, kudrat dan iradah, kawasa dan mengeresahkan. Kalau Allah nggak menginginkan kita masuk ke dalam surga, ibadah setiap hari kita lakukan. Tapi ketika akhir hayat, ya udah emang lu mah ahli neraka. Ketika akhir hayat kagak bisa sama sekali ngucapin kalimat lafaz la ilaha illallah, nggak bisa sama sekali. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal udah nganggap, waduh masya Allah, padahal dia masih ke masjid itu orang. Padahal itu disini banyak sering sedekah. Oh, ternyata cuman sekedar zahirnya saja dilihat bagus, tapi batinnya sakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga biqalbil salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat insyaallah. Hati kita selamat, insyaallah nanti juga akan selamat zahirnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, hanya Allah. Allah yang mana? Allah yang satu, yang maha esa, la syarika, tidak ada sekutu lahu baginya. Alladzi khassa, Allah, alladzi ini Allah maksudnya, zat. Alladzi khassa, zat yang telah menentukan kepada siapa? Man, kepada seseorang, saha, caa, yang telah dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil ma'asiri, akan atsar-atsar, akan riwayat-riwayat al-hikamiyah, bangsa hikmah. Kadang-kadang Allah menentukan di antara golongan manusia, ada orang-orang yang diberikan kelebihan di antara kita. Ada orang yang diberikan, dibukakan mukhasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala batinnya, dibuka batinnya, bisa melihat sesuatu hal yang memang belum terjadi hari ini, tapi dia bisa melihat. Bukan dirinya yang melihat, tapi Allah. Sifat basar Allah, Allah berikan kepada orang yang memang hatinya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya. Allah memberikan sifat basar Allah. Kalau basar, kalau nazar kan dalam bahasa Arab, nazar itu melihat. Basar juga sama, melihat. Kalau nazar itu melihatnya itu kalau ada penghalang nggak kelihatan. Tapi kalau basar ada penghalang menyumpet dimanapun kelihatan. Kelihatan. Di antara kita Allah ada yang berikan kelebihan, ada orang dijadikan seorang wali, ada orang yang diberikan karomah, ada orang yang diberikan maunah, ada orang yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah khawarikul adat, keluar daripada adat kebiasaan manusia.
Orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ibadah kepada Allah, setiap hari zikir kepada Allah, Allah berikan kelebihan kepadanya. Allah pasti akan berikan kelebihan kepadanya berupa maunah namanya. Kalau orang mukmin saleh, maka Allah berikan kelebihan maunah. Maunah namanya. Apabila Allah mengangkat derajat seseorang manusia menjadi tiwaliun, seorang wali, ada calon nabi, ada wali. Kalau calon nabi, Allah berikan yang disebut dengan irhas namanya, calon nabi, irhas. Nah, kalau nabi disebut dengan mukjizat. Menjadi seorang wali, maka Allah berikan karomah. Bagi seorang wali disebut dengan karomah namanya. Orang kalau ngaku jadi wali pasti ada karomahnya. Sebab karomah itu wajib, maunah itu wajib, mujizat itu wajib. Sebab kenapa? Bukti satu bentuk pengakuan Allah kepada seorang hamba bahwasanya dirinya diangkat menjadi seorang mukmin ta'in, diangkat dirinya menjadi seorang aulia, diangkat dirinya menjadi seorang nabi dan rasul, diangkat dirinya menjadi calon pinabian, maka Allah berikan khawarikulil adat kepada manusia itu. Karena kenapa? Bentuk satu pengakuan Allah kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah mengangkat seorang nabi dan Allah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alladzi khassa man sa'a min ibadi bil ma'asiril hikamiyah. Allah yang telah menentukan kepada siapa saja manusia. Kalaupun kita mau berzikir sampai dengan ribuan tahun atau ribuan wiridan gitu kita, tapi Allah belum menentukan, belum akan jadi-jadi. Karena masalah ini bukan manusia yang menentukan, tapi kehendak Allah yang memberikan kepada manusia tersebut. Karena artinya seseorang tersebut telah terbukti dan diakui kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita zikir terus gitu, tapi belum diangkat, belum diangkat, jangan eureun zikir terus we gitu. Yang kita cari apa? Keridhaan Allah. Berarti artinya belum ridho berarti. Zikirnya belum ridho. Kalau zikirnya sudah ridho, insya Allah nanti Allah akan memberikan satu derajat yang tinggi kepada kita. Sebagaimana seorang nabi Allah angkat, sebagaimana seorang rasul Allah angkat menjadi nabi dan rasul, Allah berikan mukjizat seperti halnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular, gitu kan? Dan juga bisa tongkatnya bisa membelah lautan. Tapi yang jadi persoalan, semua itu khawariqul adat itu bukan keinginan daripada seorang hamba tersebut. Orang yang mumintoin ingin diberikan maunah, nggak pengen dia mah. Seorang wali diberikan karomah, kagak pengen, nggak pengennya apa? Terus we ibadah kepada Allah. Sedikit we dibuka karomahnya, sedikit we dibuka maunahnya, nggak mau ketemu dengan manusia. Sebab kenapa? Bisi sibuk jeung manusia, lupa jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin terbuka mukhasabah, manusia tahu, maka semakin dirinya akan jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukannya senang, tapi senantiasa bersedih hati kepada Allah. Cek Allah, ya mah memang lain kahayang ente, ya mah memang lain kahayang anjeun, tapi kaulah arek mere ka anjeun. Sabab bukti daripada kehambaan anjeun ka kaulah, bukti daripada kehambaan engkau kepada aku, maka aku berikanlah maunah, aku berikanlah karomah. Ada embung-embung juga diberi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Embung-embung juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kejadian seperti halnya mukjizat itu hanya sekali doang. Apakah kita pernah dengar dalam Al-Quran Nabi Allah Musa alaihissalam membelah lautan sampai dengan 2 kali? Agak sekali. Sebelum kejadian itu bukan keinginan dia.
Musa ketok, belah lautan, belah. Nah, besok apakah dia mau jembatan, mau lewatin lautan, besok dibelah lagi? Lah kagak, nggak bisa. Sebab itu mah keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Gitu. Apa bedanya sihir dengan mukjizat? Kalau sihir mah kan bisa dipelajari, sesuatu hal yang memang seperti halnya pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun dan juga bala tentaranya, sihir-sihirnya Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya dan tongkatnya menjadi ular. Sama, dukun-dukun Fir'aun juga sama, tongkatnya dilempar jadi ular. Tapi itu ularnya Nabi Musa bisa makan ular-ularnya daripada dukun-dukunnya Fir'aun. Ularnya dukunnya Fir'aun kagak ada yang bisa yang makan. Kagak bisa makan ularnya daripada ularnya Nabi Musa alaihissalam. Sebab ularnya Nabi Musa alaihissalam bentuk ular asli. Kalau ular-ularnya dukun-dukunnya Fir'aun itu bukan ular asli, ular bohongan yang diserupakan menjadi ular untuk menakut-nakuti doang. Gitu. Nah, jadi itu adalah suatu bentuk pengakuan Allah kepada seorang hamba, ditinggikan derajatnya. Tapi mereka tidak ingin. Kalau kita mah kepengen gitu. Itu pengen beda. Kalau dia mah kepengen. Para wali kagak pengen kayak gituan. Oh, pengen terbang nih. Lah kagak pengen dia mah. Kalau kita kan pengen diulik, dicari ilmunya gimana ini. Kalau mereka mah agak pengen, orang yang taat itu agak pengen diberikan kelebihan. Nah, pengennya apa? Duduaan jeung Allah. Sebab dalam hatinya ada rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa cinta itulah Allah memberikan segalanya kepada seorang hamba. Maka ini Syekh Imam Nawawi, ini karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan alladzi khassa man sa'a min ibadihi. Allah itu telah menentukan kepada seorang hamba yang dikandaki olehnya min ibadihi dari hamba-hambanya bil ma'asyari dengan asar-asar, mengetahui akan asar-asar, akan cerita-cerita orang-orang yang telah lalu belajar, padahal kagak belajar itu dia. Tapi dia bisa tahu itu cerita-cerita zaman-zaman dahulu. Kagak pernah baca buku tapi tahu itu. Sampai dengan tanggal-tanggalnya itu tahu, ngerti. Diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ada kayak gitu, ada kayak gitu, bukan kagak ada kayak gitu. Ini dikatakan siapa yang memberikan? Allah yang memberikan itu semua. Kontan bentuk rasa pengakuan Allah kepada seorang hamba tersebut bahwasanya kehambaannya diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, alladzi, yang telah khassahu, menentukan hu kepada Kanjeng Nabi siapa Allah Gusti Allah taala bijamil kamalati, dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan al-ubudiyati, bangsa penghambaan. Bahwasanya kita wajib mencintai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib taat kepada Kanjeng Nabi, wajib mengikuti terhadap apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, wajib. Tapi digaris bawahi, walaupun Kanjeng Nabi adalah seorang nabi dan rasul, maka Nabi pun abduhu, Nabi adalah seorang hamba Allah dan hanya seorang utusan. Ketika kita mengagungkan, boleh mengagungkan Kanjeng Nabi, boleh mencintai Kanjeng Nabi. Yang tidak boleh adalah mentuhankan Kanjeng Nabi. Tetap dilarang, nggak boleh. Saking cinta-cintanya sehingga disembah tuh Nabi Muhammad, maka nggak boleh. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah.
Segala apapun yang ada di manusia dari nabi-nabi yang terdahulu sifatnya ada di kanjeng Nabi. Kegantengan Nabi Yusuf kalau dibandingkan dengan gantengnya Nabi Muhammad, maka lebih gantengnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kekayaan Nabi Sulaiman, jikalau seandainya kanjeng Nabi ingin, gunung Uhud oleh malaikat Jibril ingin dijadikan emas semuanya, tapi Nabi mau gak mau itu. Kalau mau, bahkan lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, tapi gak mau. Kan tujuannya bukan itu. Mendingan saya bahkan doanya gak, ya Allah jadikan saya orang miskin. Doanya kanjeng Nabi setiap hari, jadikan saya orang miskin. Gak mau jadi orang kaya. Kan kita mah kebalik, kita mah ingin jadi orang kaya. Sebab dengan kekayaan tersebut mungkin bisa menyibukkan dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk makanya disebut bijamiil kamalatil ubudiyah. Di dalam diri kanjeng Nabi itu keseluruhan kesempurnaan bangsa kehambaan ada pada dirinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak ada sedikit cacat pun, nggak ada kekurangannya di dalam diri kanjeng Nabi. Kalau kita ingin lihat Quran, lihat kanjeng Nabi. Kalau kita ingin bagaimana cara berumah tangga yang baik, lihat kanjeng Nabi. Bagaimana kita mendidik, lihat bagaimana didikan kanjeng Nabi mendidik anaknya. Kalau kita ingin mempunyai istri yang solehah, bagaimana kanjeng Nabi mendidik istri-istrinya menjadi istri yang solehah. Seluruhnya ada, kagak ada yang kagak ada di kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seorang pemimpin umat, seorang presiden juga, iya seorang presiden. Kanjeng Nabi seorang kepala rumah tangga, iya sebagai kepala rumah tangga. Seorang nabi pengembala juga, iya seorang pengembala. Seorang yang bekerja juga, iya bekerja, memiliki istri juga, iya sakit juga, iya. Ada semua di dalam diri kanjeng Nabi. Maka benar jikalau Allah mengatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat suri teladan yang baik di dalam diri kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bijamiil kamalatil ubudiyah, seluruh kesempurnaan bangsa pengabdian, bangsa penghambaan, maka yang dilihat, yang dituntun adalah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam, dan moga-moga memberikan rahmat siapa Allah Gusti Allah ala sayyidina atas Gusti kita semua Muhammadin, nyatana kanjeng Nabi Muhammad alladzi yang mala'a, yang telah memenuhi siapa Allah Gusti Allah Ta'ala qalbahu, akan hatinya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, akan keagungan Allah al-a'la yang maha tinggi, jalla maha agung, wa ala dan maha tinggi. Di dalam hatinya kanjeng Nabi Allah telah memenuhi keagungan dan kemuliaan Allah. Keagungan dan kemuliaan Allah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasor sallallahu alaihi wasallam masruron wa mansuron. Nabi menjadi orang yang senantiasa masruron, diberikan satu kebahagiaan, mansuron, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan dan kemuliaan Allah ada pada diri Rasulullah. Segala apapun akhlak maka ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bahagia dan mendapatkan pertolongan. Kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia dan senantiasa ditolong oleh Allah, maka ikutilah jejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ada alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, wasalikina, yang berjalan keseluruhannya, ala nahjati, atas jalannya,
Fanalu, maka mereka mendapatkan khairan, kebaikan, wafiron, yang sempurna. Salawat dan salam tak lupa pula disebut oleh Syekh Imam Nawawi untuk keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, dan salikin. Salikin itu orang-orang yang berjalan, yang mengikuti nahjihi. Nahji itu agamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjalankan syariat-syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka orang semacam itu dikatakan fanalu khairan wafiro, maka mereka akan senantiasa mendapatkan kebaikan, wafiron yang sempurna. Masya Allah, mendapatkan kebahagiaan, keindahan, ketenangan jiwa di dalam hatinya. Tuh, kadang-kadang mah senang zohir tapi batin perih, kadang batin cerik, kadang batin menangis. Zohir mah bahagia, bisa kebeli apa aja bisa, kebeli mobil ada, rumah ada, anak ada, tapi hati nggak mau tenang. Diajak pergi supaya tenang, pergi ke laut, lihat pemandangan, bukannya melihat laut, melihat orang-orang yang pakai celana begini teh, celana pendek, beren bahagianya ningali eta. Kita melihat itu barangkali. Udah balik lagi ke rumah, puyeng lagi, seperti ada sesuatu yang hilang di dalam jiwa. Aduh, serba ada padahal serba enak, tapi hati tidak mau tenang. Ternyata apa? Ada yang hilang. Siapa yang hilang? Sang Maha Penguasa, Allah yang hilang di dalam hatinya. Allah yang tidak pernah tidak ada di dalam hatinya. Padahal Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah, hati bakal tenang. Bukan jubeng pergi ke sono, ke lautan, pergi ke pemandangan. Iya, kalau benar tadabbur alam, melihat kekuasaan-kekuasaan Allah. Tapi kan kadang-kadang bukan tadabbur alam, melihat ciptaan yang seksi-seksi. Bukan lagi pahala yang didapatkan, tapi apa? Yang didapatkan dosa. Nambah lagi, hatinya tertutup. Dosa itu makanya Syekh Imam Ghazali itu ibarat nuktoh, ibarat seperti noda. Ini dalam hati kita itu noda semua ini, titik. Akban kita kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dua unsur, unsur bumi dan unsur langit. Unsur langit ruh, unsur bumi jasad. Ruh itu kan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Seharusnya ketika cahaya datang ke hati harusnya nyambung. Tapi ini mah gak nyambung. Sebab kenapa? Cahayanya tertutupi oleh hawa nafsu dan dosa yang menutupi itu, sehingga nur itu tertolak. Jasad ketika kita meninggal, jasad tinggal di bumi, anjur, ruh dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad tinggallah jasad. Jasad tinggallah jasad. Sekali belatungan tapi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang kita hidup di alam dunia, jasad senang sekali, jasad hidup di alam dunia. Jasad di pakaian, jasad di celanaan, jasad di kacamataan matanya, jasad dikasih cincin, jasad diberi makan, minuman, tapi jiwa sama sekali selama hidup kagak pernah dikasih pakaian, kagak pernah dikasih minum, kagak pernah dikasih makan. Padahal al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah ketakwaan kepada Allah. Lupa kita memakaikan jiwa kita dengan ketakwaan kepada Allah. Kita lakukan perbuatan maksiat setiap hari, tidak henti-hentinya, mengotori jiwa, menangis, terus menangis. Jiwa ini terus menangis. Tapi kita tidak sadar. Padahal kalau kata dokter mah ini udah koma ini. Udah koma. Padahal mah tapi kita nggak sadar. Ini udah koma, nih jiwa udah koma. Kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita tidak pernah sadar ketika kita malaikat Israil menjemput, ittabahu, baru kita sadar, baru kita teringat. Ketika malaikat Israil datang kepada kita, ternyata ruhani kita tidak pernah kita berikan makan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika akhir hayat ngapan kagak bisa la ilaha illallah, ngapan doang, kagak bisa, sulit mengucapkan kalimat lafaz la ilaha illallah. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Amma ba'du. Ada ini ya, waktunya udah cukup ya. Nah, selesai. Amma ba'du fa yaqulu murtaji Ghafarul Munsawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitabil musta'malu 'alal mawa'idil 'alamati al-Hafiz Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syahiri bi Ibni Hajar Asqalani summal misli tadhamadullahu ta'ala bi rahmati amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.